Kita on, power. Ini inisialnya. Kalau saya lihat tadi. Ini Ares 3D versi 5 dan ini ada pembuatnya Jeb. Nah, tampilan pertamanya seperti ini. Dan kita pertama kita bisa lihat, ini kan ada beberapa menu atau menu ya. Kita bisa lihat show info untuk melihat memori, temperatur, baterai segala macam. Jadi kita pindahkan, ini ada ke atas ke bawah, kita pindahkan ke bawah. Ini kita masuk ke show info. Kita enter pakai ini. Di sini memori 17%. Artinya memori yang digunakan 17%. Tapi masih kosong. Memorinya digunakan 17%. Dari 100%, 17% yang digunakan. Itu yang ini, Ya, jadi karena di dalam udah ada metode segala macam gitu. Jadi untuk file itu. Jadi kalau misalnya memori 0% ya berarti 0% berarti dia masih full gitu loh. Digunakan 17%. Baterai kondisinya 100%. Temperatur 28 derajat. Hati-hati untuk temperatur biasa karena ini alat instrumen. Dia ada batas temperaturnya, ambient temperaturnya. Ini kalau nggak salah sekitar 45 derajat dia harus sudah didinginkan. Kalau misalnya terlalu panas kondisi, dia biasanya overheating, kita harus matikan. Kita harus dinginkan dulu baru kita running. 45 sampai 50 derajat lah. Jadi hati-hati aja ketika menyentuh 40 derajat atau 40 derajat, kita harus preventif, kita harus matikan, kita harus dinginkan dulu. Jangan berdiri. Jadi karena kalau kita paksakan biasanya ada yang kena, biasanya transmitter yang kena atau misalnya receiver seperti itu. Oke, ini info, kita bisa back. Dan ini ada beberapa menu, ada new measurement, kemudian ke bawah ada continue measurement, ada delete measurement, ada show info, ada setting, seperti itu. Kita lihat tadi show info, kita lihat pertama setting karena ini untuk gunakan pertama kali. Kita lihat setting. Ini pengaturan di setting, ada pengaturan buat display. Jadi display dia buat ngatur kontras displaynya. Kita bisa lihat display. Ini kontras 0%, kita bisa naikkan atau bisa turunkan. Kalau misalnya kontras mau naikkan kita Kalau ngukur dalam gua bisa juga. ya. Ngukur dalam gua harus terang dikit. Ya. Ini bisa minus. Kontras layarnya. HP dah, HP biasa. HP ini nah. HP ini ada kontras. Kemudian kita bisa bawah selanjutnya ke backlight. Backlight bisa low, bisa off, bisa high. Backlight ini ada backlightnya dia. Kalau misalnya digelap kita high kan. Kalau ini yang di kondisi ini kita normalkan seperti ini. Suaranya bisa di ini enggak dikecil. Suara enggak? Ini Oke, kita back, kira orang bom back, masyarakat. kita X. Sorry. Ini oke, kita oke lagi. Oke. Kemudian display, kemudian dia ada filtering. Filtering kalau misalnya untuk power line, untuk AC. Power line jadi dia ada 50 Hz sama 60 Hz. Kalau di kita pakai berapa? 50. Kalau di Eropa 60. Karena kan power line kita 220 50 Hz. 100? 220 50 Hz yang pakai. Yang di Eropa 60. Kalau di kan 60. Iya. Jadi kita ini untuk filtering ketika ada ketika ada power line gitu ya, menjadi noise, dia akan di filtering. Pegang nih, berat ini. Kayak mana Pak Yong? Oke. Kemudian ada di sini filtering output power. Oke, kita output power lihat. Jadi di sini ada optional output power. Kita bisa mau pengen maksimal output power berapa. Jadi di sini minimal 300 watt. Ada optionnya. 300, 600, 850 watt. Dan ini digunakan sesuai kebutuhan. Artinya ketika kita ingin survei yang dalam dan power kita kurang, kita bisa naikkan. Jadi misalnya untuk standar, kalau untuk bentangan segini kita pakai 300 watt sudah cukup. Tapi ketika kita bentangan jauh, untuk yang misalnya deep yang 200 atau 300 meter, kita bisa naikkan ke 600 atau 850 watt. Dan ini konsekuensinya kalau kita pakai baterai cepat habis seperti itu. Tapi untuk standar kita pakai 300 watt seperti itu.
Kalau spasi 2 berapa? spasi 300 saja. 300 saja. Ketika misalnya kita pakai spasi 25, 30 ya misalnya bentangan sampai berkilo-kilo itu kita harus naikkan. Seperti itu. Nah, ratus lah. Berapa adjustable-nya berapa? 300, 600, 850 watt, maksimal 820 watt. Berarti 3 ya? Ya, opsionalnya 3 seperti itu. Oke, kita pakai standar. Ketika mungkin nanti pakai PES, memungkinkan untuk yang misalnya bentangan jauh untuk dalam, memungkinkan untuk pakai 600 atau 250 watt. Nanti dia keluarnya maksimum 5 ampere. Tapi kalau 300 watt dia akan keluar maksimum 2 ampere. Seperti itu. Kalau pakai 55 spasi itu, Varia 55. 5 spasi 300 ya Mas ya. ya. Kalau kedalaman kalau pengalaman saya sih kedalaman 200 250 masih bisa 2 ampere masih cukup gitu loh. Tapi ketika 300 ke atas kita harus injek arus lebih tinggi, powernya kita naikkan. Tapi kan ini bentangan cuma 400 meter. 400 meter paling dia berapa? Enggak, Bagi 5. maksudnya Bang ini kan kalau misalkan kita pakai yang 10 apa nih? Oh, maksimalnya kan maksimal. maksimal 400. Kita pakai 300 saja. 300 aja. Udah cukup sih sebenarnya. 300 Nanti tergantung kedalamannya. Kalau misalnya kabelnya tambah lagi, Ki, bisa 2 kalinya bisa naikin. tuh silau. Tuh. Sini. Oke. Kemudian di sini ada output power. Di sini memori format. Ini hati-hati memori format. Ini untuk menghapus semua. Jadi data kemudian metode semua terhapus. Data dan metode data sini apa semua? ya metode dan data semua terhapus. Nol memori. Hati-hati. Kalau misalnya mau delete data jangan di memori format, tapi delete tadi measurement ada. Gitu loh. Ini hati-hati di sini ketika dipijit kan udah nanti ada kode seperti itu. Kemudian ini servis menu nanti di lock sama pabrikan kalau misalnya ada masalah. Ini nanti untuk Kode berapa? Perbaikan. saya juga nggak tahu. Perbaikan dari pabrik ya? Pabrik yang tahu ini servis menu. Payah pabrik ini. Perlu download track. Oke. Ini menu untuk yang Biasa apa setting ya. Oke. Dan untuk delete tadi ada delete measurement, di sini ada delete measurement. Jadi delete measurement hanya menghapus data aja, gitu loh. Bukan hapus metode-metode Bukan semua. metode, itu di memori hati-hati itu. Kalau memori semua kehapus, jadi kosong nggak ada apa-apa di dalam. Film-film Ini continue measurement untuk melanjutkan pengukuran. Kalau misalnya sudah pengukur kemudian terhenti, kemudian kita lanjutkan. Continue. Yang ini Pak. Ya nanti bisa di. Kalau lamanya pengukuran satu measurement tergantung layoutnya ya. Ya tergantung dia banyak elektroda, kemudian nanti Alih. kita pakai tas cycling berapa, kemudian stacking berapa, itu tergantung dari itu Pak. Ya. Jadi waktunya semakin lama, stackingnya makin lama ya waktunya makin lama. Gitu loh. Seperti itu. Nanti kita bisa lihat di sini ada estimasi waktunya. Ada estimasi untuk pengukuran kira-kira berapa menit ada di sini. Mau cari untung lama lagi lama. Oke. Biasa kopi-kopi. Dan untuk memulai pengukuran kita bisa di new measurement. Kita new measurement, kita enter. Dan kita pilih. Di sini ada beberapa metodenya. Untuk 2 dimensi, 3 dimensi, untuk phase, untuk Tes itu apa vertikal ya, vertical electrical sounding. Ini untuk resistivity profiling. Kalau pakai kabel manual. Ini untuk SP. Ada cross borehole, ada borehole surface, ada user define. Nah, user define itu yang script yang kita buat masukkan ke sini. IP ini mana? Modify ya. Ya. IP mana? IP nanti di pas pengukuran, pas menu selanjutnya. Jadi ini metodenya untuk mapping 2 dimensi, 3 dimensi, apa phase, apa kayak gitu. Jadi yang kalau kita gunakan sekarang lah 2 dimensi, kita pilih 2 dimensi. 2D multi cable, kita oke. Kita bikin nama file. TGF. Jangan Pak. Rasi. Jangan. TGF. Coba. Kira jangan Pak, dia bagus gini. Masuk rekor pertama. TGF. Coba satu. T, dia akan slash. Oke. Kalau misalnya, iya. Kemarin itu F1 kan? Ya kalau itu kan F1, F2. Ya kita 3 kali. Itulah, tunggu. Kayak handphone lah. Ini kayak gitu. Ya F1 misalnya. Itu Nokia Handphone kita nggak gitu lagi. 3760. Iya. Game ini. Reset. Aerospace. Satu itu lama. Spek impact. Oke, Sama kayak SMS juga. Ya. Oke. Aku enggak Kemudian kita enter. Ini lokasi Indonesia misalnya. USK.
Depan sekret. Pare depan sekret. Samping paret. Ini. Samping paret. Makasih. Oke, enter. Ini nama operator. Saya. Jangan. Bang Muajir. Itu masnya. Ini untuk identitas nanti ketika misalnya data ini siapa yang ngambil gitu. Ya. Muajir. Terserah ini misalnya. Ajir. Bukan sipulan. Ajir aja. Ajir. Maulizar. Atau OTK orang tadi. Apa Ji? Saya misalnya nama saya aja. Ayo kan. Nama saya bagus, masukin bagus. Dan kemudian ini tanggal bulan ini, Pak. tanggal 15 masuk. Apa? Spasi mau masuk nanti. 11 Belum setting. bulan. Ini buat nama dulu. Buat atas pastinya. Maksudnya dengan saya buat T pasti early. Oh, di situ. Apa? Man of the match lawan Espanyol Ronaldo. Oke. Jadi Ini note. tekannya ke samping. Yang tadi. Iya, sini, enter. Gitu lah. Ini note. Ulang balik bisa. Ya, ini balik lagi ke sana. Mana aku rekam, Pak? Kemana aku Di sini. Note dia kondisi cuaca atau apa namanya gitu lah. Panas. Misalnya saya training. Cemung dia. Udah makan alatnya belum? Training. Tut. Ya selesai mesin itu. Habis itu kirim ini tuh buat kartu. Ada yakin deh. HM3. Kalau Messi kan Cristiano Ronaldo senyum dah. Aduh. Training. Oke. Kita enter. Kemudian kita masuk ke parameter koordinat relatif. Jadi di sini ada profile itu lintasan. Kemudian X log sama Y lognya untuk koordinat apa namanya untuk roda pertama. Kemudian direction itu arahnya X atau Y. Dan ini mendingan saya diabaikan karena kan kita tahu kita ngambil di mana dan biasanya ini nggak dipakai pas processing kita bisa masukkan secara manual gitu loh. Itu ini nggak usah dimasukkan. Jadi ini kita lewat aja untuk menghemat waktu. Jadi ini nggak salah. Kita Data dari kayak misalnya data dari ini Bang, data dari GPS gitu Bang. iya GPS bisa kita masukkan gitu. Itu Ketika data apa yang tiren masuk apa elevasi gitu bisa masuk. XY-nya itu yang di sentral atau yang di pertama? Dari pertama itu. Pertama ujung ya, Mas. Pertama nanti dia ada stepnya X step. Oh dia Tapi ngukur ini sendiri gitu? ya dia akan itu sendiri. Oh masih ya. Tapi ya mendingan untuk Insiden. menghemat waktu ya. Jadi kan itu bisa diutak-atik di processing gitu loh, seperti itu. Jadi yang penting kita ambil data aja dulu. Saya ini pilih lewat aja. Oh segini. Length. Kemudian masuk ke parameter ini, length. Length itu panjang Apa namanya? total bentangan. 80 lah dari 0 ke 4. 80 ke 9 aja ya. Dari 0. Nol, Jadi kan kita 79, 80 ya, kita harus dari 0. 79. Kita masukkan 79. Oke. Ini length, kemudian di stand adalah spasi track roda. Kita satu. Enter. Kemudian ini metodenya ada banyak, ada combine pole dipole N berapa? 4A1. Kemudian dipole pole, Schlumberger, Werner Alpha, Werner Beta, Werner Gamma. Windows Schlumberger enggak ada Bang? Mau coba apa? Windows Schlumberger enggak ada? Werner Schlumberger harus bikin dulu. Pakai Schlumberger aja. Werner Schlumberger ini nggak ada. Enggak ada Bang ya? Ada Werner Schlumberger, Winner ya, Schlumberger. Winner ya. Werner Alpha misalnya. Saya bisa beli Werner Alpha. Jadi nanti kalau Werner Sklam harus diatur. Gua lain. Harus buat masukin skrip ke sini. Jadi kalau buat define apa tuh? script AGI itu gimana bisa? Kayak semacam bikin skrip AGI. Tapi ini polanya beda juga nanti. Ini juga Harus di lihat. Iya. Masuk script Windows Schlumberger Bang. Masukin sini bisa. Tapi kalau kita nanti kita ambil satu metode Schlumberger kemudian Werner satu kali kita gabung data bisa. Bisa aja. Di mix kan jadi ya. Ya. Saya misalnya Werner Alpha. Oke.
S-min. Ini S-min dan S-max. Jadi S-min itu jarak minimum Aduh, udah habis. yang mau kita ukur dan maksimum yang kita ukur. 0 meter. Jadi kalau kita mau full semua dari nol ataupun kalau misalnya kita mau setengahnya bisa.